Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kapanpun kalian menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Rangga Yuda Saifullah, mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jember angkatan tahun 2021 dengan NEM 21191040197. Dalam video ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah pengendalian proses kelas B dengan dosen pengampu Bapak Anang Satria, AM.T, dengan judul Sistem Kontrol Kolom Distilasi. Adapun topik pembahasan yang akan kita pelajari pada video kali ini meliputi: yang pertama mengenai pengendalian proses dan sistem kontrol. Lalu yang kedua berkaitan dengan pengenalan distilasi, lengkap dengan beberapa contohnya. Yang ketiga erat kaitannya dengan skema dan kontrol unit yang terdapat dalam distilasi industri. Kemudian yang keempat akan menampilkan proses flow diagram atau biasa dikenal dengan istilah PFD pada 3 macam distilasi. Yang kelima terdapat contoh pengaplikasian serta penerapan dari sistem distilasi skala industri. Dan yang terakhir adalah simulasi MATLAB dari distilasi itu sendiri. Pertama, pada bagian ini kita akan mempelajari tentang definisi pengendalian proses dan juga sistem kontrol yang diterapkan pada berbagai instrumen pabrik. Pengendalian proses merupakan cara untuk memperoleh keadaan proses agar sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan utama dari pengendalian proses sendiri adalah untuk mengurangi adanya pengaruh gangguan eksternal, mencapai kinerja yang stabil dan efisien, serta mengoptimalkan kinerja prosesnya. Pengendalian proses ini dapat dilakukan baik secara otomatis maupun secara manual. Ini tergantung pada kompleksitas sistem dan kebutuhan aplikasinya. Sistem pengendalian yang dilakukan secara otomatis dapat menggunakan controller atau perangkat elektronik untuk mengatur parameter proses berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh sensor. Selanjutnya ada sistem kontrol. Sistem kontrol merupakan mekanisme yang digunakan untuk menjaga variabel proses agar tetap berada pada nilai yang diinginkan. Hal ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk kendali lalu lintas, sistem energi, dan bidang otomatisasi industri pada berbagai unit. Beberapa elemen utama yang terlibat dalam sistem kontrol antara lain, yaitu: pertama adalah sensor, yang berguna untuk mendeteksi atau mengukur nilai variabel keadaan aktual dalam sistem. Yang kedua merupakan controller, yang berfungsi untuk memproses informasi dari sensor dan membandingkan dengan nilai set point atau target. Ketiga ada perangkat penggerak, yang berperan untuk menerima sinyal dari kontroler dan menghasilkan aksi fisik untuk mengubah kondisi atau parameter sistem. Yang keempat terdapat umpan balik, yang informasi kembali yang diterima dari sistem yang dihasilkan oleh sensor dan nantinya digunakan oleh kontroler untuk membandingkan dengan set point dan menghasilkan sinyal kontrol yang sesuai. Kemudian terakhir adalah set point. Elemen ini merupakan nilai yang diinginkan atau target untuk variabel yang akan dikendalikan. Bagian kedua, pengenalan terkait distilasi. Apa sih yang dimaksud dengan distilasi itu? Distilasi merupakan proses pemisahan suatu campuran yang melibatkan dua komponen, atau lebih berdasarkan pada perbedaan volatilitas atau titik didihnya. Distilasi sendiri terbagi dalam beberapa jenis. Di antaranya adalah: pertama terdapat distilasi sederhana. Distilasi sederhana adalah teknik pemisahan kimia untuk memisahkan dua atau lebih komponen yang memiliki perbedaan titik didih. Distilasi sederhana dilakukan pada tekanan atmosfer dan tidak melibatkan kolom distilasi fraksional, maksudnya bertingkat dan terdapat beberapa tray. Proses ini hanya melibatkan pada satu kali pemanasan dan kondensasi untuk memisahkan komponennya. Berikutnya yang kedua ialah distilasi vakum. Distilasi vakum merupakan teknik pemisahan dua komponen atau lebih dengan titik didih yang sangat tinggi. Metode yang digunakan dalam distilasi ini adalah dengan menurunkan tekanan. Dengan mengurangi tekanan, maka titik didih zatnya juga ikut berkurang sehingga memungkinkan terjadinya pemisahan. Proses ini sering digunakan untuk menghindari terjadinya dekomposisi termal atau perubahan sifat kimia zat selama proses distilasi berlangsung. Setelah itu yang terakhir adalah distilasi azeotropik. Distilasi azeotropik adalah teknik pemisahan campuran azeotrop, maksudnya campuran dua atau lebih komponen yang sulit dipisahkan dengan menggunakan tambahan pelarut tertentu sebagai entrainer. Bagian ketiga, skema dan kontrol unit dalam distilasi sederhana. Skema distilasi yang pertama adalah preheater. Preheater sendiri merupakan tempat campuran zat akan dipanaskan terlebih dahulu untuk mengurangi beban kerja di kolom distilasi. Selanjutnya yang kedua terdapat kolom distilasi. Kolom distilasi merupakan instrumen di mana proses pemisahan campuran zat berdasarkan titik didihnya berlangsung. Kemudian terdapat pemanas atau reboiler. Reboiler yang menerima input dari produk bawah kolom distilasi berfungsi untuk memanaskan ulang cairan, sehingga nantinya sebagian akan kembali ke kolom distilasi untuk meningkatkan efisiensi dan kemurnian produknya. Selanjutnya ketiga adalah kondensor. Kondensor di sini menerima input dari produk atas distilasi yang memiliki fungsi untuk mengkondensasi uap yang terbentuk kembali menjadi cairan melalui proses yang terakhir berupa akumulator. Akumulator merupakan perangkat yang menampung sementara cairan dari kondensor, lalu sebagian kembali menuju kolom distilasi agar kemurnian produk akhir dan efisiensinya dapat meningkat. Skema pada distilasi vakum secara umum hampir sama dengan distilasi sederhana. Hanya saja pada skema distilasi vakum melibatkan tekanan vakum di bawah 1 atmosfer guna untuk menurunkan titik didih larutan, sehingga memungkinkan untuk pemisahan yang lebih efisien pada suhu yang lebih rendah. Kemudian, pada distilasi azeotrip yang secara keseluruhan juga sama dengan distilasi sederhana dan distilasi vakum. Namun, pada skema distilasi azeotrop juga melibatkan penambahan berupa entrainer. Entrainer adalah zat pelarut tambahan yang akan mengikat salah satu komponen dan mengubah titik didihnya, sehingga komponen yang lainnya dapat dipisahkan. Jika ingin memisahkan campuran lainnya dari produk distilasi azeotrop atas ataupun bawah, maka dapat menggunakan kolom distilasi lainnya. Masih di bagian ketiga, yaitu kontrol pada proses distilasi sederhana. Jenis kontrol yang pertama adalah sensor suhu. Sensor suhu ini terletak pada bagian atas kolom distilasi dan pada reboiler. Fungsi dari sensor suhu sendiri berguna untuk mengukur suhu dalam sistem yang dapat memberikan umpan balik pada kontroler suhu. Jenis kontrol yang kedua adalah kontroler PED atau proporsional, integral, dan diferensial. Fungsi dari PED yaitu untuk memproses informasi dari sensor suhu dan menghasilkan sinyal kontrol untuk mengatur intensitas pemanasan pada sumber panas dan reboiler. Cara pengendalian kontroler PED untuk part proporsional adalah menyesuaikan pemanasan berdasarkan pada perbedaan suhu. Adapun PED part integral berperan untuk menangani kesalahan yang terdapat pada sistem secara keseluruhan. Lalu PED part diferensial untuk merespon cepat terhadap perubahan suhu. Selanjutnya jenis kontrol distilasi yang ketiga adalah valve dan pemanas yang diatur pada reboiler. Fungsi dari jenis kontrol ini ialah mengatur aliran fluida untuk menjaga suhu dalam kolom distilasi.
Kalau pengendalian kontrolnya berkaitan dengan sinyal kontrol dari kontroler suhu. Kemudian kontrol yang keempat ada valve dan pemanas yang diatur pada kolom distilasi. Kegunaan dari kontrol ini adalah untuk mengatur aliran fluida sehingga suhu dalam kolom distilasi dapat terjaga. Kategori kontrol yang terakhir adalah sistem umpan balik atau feedback. Manfaat dari kontrol ini yakni menggunakan informasi dari sensor untuk memodifikasi variabel kontrol dan menjaga kondisi distilasi sesuai dengan set point yang diinginkan. Pada kontrol proses distilasi vakum dan distilasi azeotropik secara umum sama. Hanya saja pada distilasi vakum tekanannya harus dijaga untuk di bawah 1 atmosfer. Sedangkan kontrol pada distilasi azeotrop adanya penambahan zat entrainer dan tray pada kolomnya. Bagian keempat, proses flow diagram atau PFD yang digunakan untuk menggambarkan alur proses dan memudahkan visualisasi cara kerjanya. PFD yang pertama adalah distilasi sederhana yang hanya terdiri dari reboiler, kolom distilasi tanpa tray dan kondisi operasi 1 atmosfer, kondensor, akumulator, dan reboiler. Selanjutnya PFD distilasi fraksinasi yang terdapat tray pada kolom distilasinya, sehingga produk yang berbeda dapat dihasilkan dari satu kolom distilasi. Ketiga adalah PFD distilasi vakum yang kondisi operasi pada kolom distilasinya harus di bawah 1 atmosfer. Dan yang terakhir merupakan PFD distilasi azeotrop yang terdapat zat entrainer tambahan pada kolom distilasinya. Bagian kelima, contoh aplikasi dan penerapan distilasi. Pada dasarnya distilasi banyak sekali digunakan dalam berbagai bidang, seperti industri kimia, farmasi, petrokimia, energi, air dan pengolahannya, serta pangan dan minuman. Beberapa contoh detail pengaplikasiannya antara lain, yaitu yang pertama adalah pada pemurnian minyak bumi. Distilasi fraksional digunakan untuk memisahkan komponen minyak bumi seperti bensin, diesel, dan minyak pelumas, yang mana pemisahan ini berdasarkan pada perbedaan titik didih. Berikutnya yang kedua merupakan pemisahan gas alam. Distilasi digunakan untuk memisahkan komponen gas alam, seperti metana, etana, propana, dan juga butana. Lalu yang ketiga adalah produksi dan pemurnian pada bahan kimia. Distilasi fraksional dan distilasi vakum digunakan dalam pembuatan dan juga pemurnian bahan kimia seperti pelarut, asam, dan juga basa. Penerapan yang keempat adalah pemisahan dan pemurnian minyak esensial. Distilasi uap berperan dalam memisahkan minyak esensial dari tanaman aromatik. Pengaplikasian yang kelima adalah pemisahan dan pemurnian pada butanol. Distilasi dapat digunakan dalam produksi butanol dari sumber biomasa. Kemudian yang terakhir adalah desalinasi air laut. Distilasi vakum atau distilasi multifak dapat digunakan dalam proses desalinasi untuk menghasilkan air bersin dari air laut. Proses distilasi seringkali ditingkatkan efisiensinya dengan penggunaan tray maupun penambahan senyawa entrainer. Akhirnya sampai juga di bagian keenamnya, yaitu simulasi MATLAB terkait proses distilasi. Untuk skrip simulasi yang dituliskan pada MATLAB ditampilkan pada video ini. Dan untuk hasil running MATLAB-nya ditampilkan pada gambar tersebut. Oke deh, hasil dari simulasi MATLAB tersebut merupakan penutup materi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi pendengar semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi email saya seperti yang tertera pada video ini. Sekian dari saya, lebih dan kelebihannya mohon dikembalikan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.